tanda-tanda konvergen. Tetapi ini hanyalah tanda-tanda baru. Generasi orang Kristen hidup dan mati tanpa menyaksikan satupun tanda kedatangan kedua. Namun, generasi kita adalah saksi bagi mereka semua. Tanda-tandanya antara lain: Israel kembali ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji untuk membawa pulang keturunan kaum Israel kembali ke tanah Israel sebelum Dia kembali. Yeremia 23 ayat 7 sampai dengan 8. Dia berkata bahwa Dia akan memanggil mereka dari pembuangan di tengah-tengah bangsa. Yehezkiel 39 ayat 28. Dari penjurus bumi, Yesaya 11 ayat 12. Dan dari timur, barat, utara, dan selatan, Mazmur 107 ayat 3. Dia berjanji untuk membawa mereka pulang dari negeri-negeri di mana mereka terserat. Yehezkiel 20 ayat 34. Setelah mereka kembali ke tanah perjanjian, Dia berjanji untuk kembali dan mendirikan kerajaannya yang kekal. Yesaya 11 ayat 11 sampai dengan 12. Kendali Israel atas Yerusalem. Yesus mengatakan, tentara akan mengepung Yerusalem, menghancurkan kota, dan memperbudak warganya. Ini terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Legiun Romawi melakukan hal itu. Yesus kemudian berkata bahwa orang Israel akan kembali menguasai Yerusalem. Sejak tahun 1967, orang-orang Israel telah menguasai kembali Yerusalem. Selanjutnya, orang-orang di luar bangsa Israel akan menguasai Yerusalem untuk sementara waktu. Ketika mereka melakukannya, Yesus berjanji untuk kembali. Lukas 21 ayat 24 sampai dengan 28. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ketika ditanya tentang akhir zaman dan tanda-tanda kedatangannya, Yesus berkata bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Setiap bangsa akan mendengarnya. Kemudian setelah itu, baru akhir itu akan datang. Matius 24 ayat 14. Dalam 2 abad terakhir, orang Kristen telah membawa Injil ke setiap bangsa di dunia. Saat ini, misionaris tinggal di setiap negara. Alkitab diterjemahkan dalam ratusan bahasa dan pesan Yesus dikirim ke seluruh dunia melalui radio, televisi, satelit, dan internet. Generasi kita secara harfiah diambang penyebaran Injil kepada setiap orang terakhir di bumi. Meningkatnya perjalanan dan pengetahuan. 600 tahun sebelum Yesus, seorang malaikat memberi Nabi Daniel pesan khusus. Dia berkata, perjalanan dan pengetahuan akan meningkat pada akhir zaman. Daniel 12 ayat 4. Selama berabad-abad sejarah manusia, kemajuan drastis dalam perjalanan dan pengetahuan tidak terjadi. Namun, 200 tahun terakhir telah terjadi ledakan dalam kecepatan dan frekuensi perjalanan serta jumlah dan ketersediaan pengetahuan. Kehadiran kurva eksponensial. Yesus berkata bahwa berbagai tanda global akan datang sebelum kedatangannya kembali dan akhir zaman. Tanda-tanda ini akan bersifat spiritual, alami, sosial, dan politik. Dan Dia berkata bahwa tanda-tanda akan muncul dengan cara yang berbeda, seperti sakit melahirkan,
Matius 24 ayat 3 sampai dengan 8. Ini berarti frekuensi dan intensitas tanda-tanda ini akan meningkat saat kita mendekati kedatangannya. Israel dikelilingi musuh. Alkitab mengatakan musuh akan mengelilingi Israel pada akhir zaman. Musuh-musuh itu akan berkata, "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi." Mazmur 83 ayat 4. Dan marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Mazmur 83 ayat 12. Yehezkiel berkata bahwa tetangga Israel akan berkata, "Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik." Yehezkiel 11 ayat 14 sampai dengan 17. Dan kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Yehezkiel 35 ayat 10. Sejak kelahiran kembali Israel pada tahun 1948, berita utama harian telah memasuki ayat-ayat Alkitab ini. Tetangga Muslim Israel mengklaim tanah Israel untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak menghormati Tuhan bangsa Israel. Tentara Israel yang sangat besar. Yehezkiel berkata, di akhir zaman, Israel akan menurunkan tentara yang sangat besar. Yehezkiel 37 ayat 10. Zakaria berkata, Israel akan menjadi seperti api di antara timbunan bulir gandum, membakar negara-negara tetangga. Zakaria 12 ayat 6. Dan bahkan tentara Israel yang paling lemah akan menjadi kuat seperti Daud. Zakaria 12 ayat 8. Sejak tahun 1948, Israel telah berperang tidak kurang dari 450 banding 1. Israel selalu meraih kemenangan yang luar biasa. Bangkitnya aliansi Gog of Magog. Alkitab mengatakan, aliansi militer yang cukup atau mencakup Rusia, Iran, Turki, dan sejumlah negara yang akan menyerang Israel dari utara. Yehezkiel 38 ayat 15 dan Yehezkiel 39 ayat 2. Di zaman akhir. Yehezkiel 38 ayat 8. Ketika Allah membawa pulang umatnya dari tentara bangsa-bangsa musuh Israel. Yehezkiel 39 ayat 27. Hari ini kita melihat negara-negara yang saat menjadi muslim itu membentuk suatu aliansi yang tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Dan ketiganya, baik Rusia, Iran, dan Turki, memiliki pasukan yang parkir di Suriah, sebuah negara di perbatasan utara Israel. Bangkitnya Eropa yang bersatu. Alkitab berkata bahwa kerajaan Romawi yang bangkit akan berkuasa di akhir zaman. Daniel 2, Daniel 7, dan Wahyu 17. The Rise of Global Government. Alkitab mengatakan, satu pemerintahan akan menguasai dunia secara politik. Wahyu 13 ayat 7. Secara religius, Wahyu 13 ayat 8. Dan secara ekonomi, Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 17. Di hari-hari terakhir, pemerintahan ini akan menguasai semua orang, suku, dan bahasa di muka bumi. Wahyu 13 ayat 7.
Otoritasnya akan begitu lengkap sehingga tidak ada yang bisa membeli atau menjual apapun tanpa izinnya. Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 17. Selama berabad-abad pemerintahan global yang sebenarnya mustahil, hari ini para pemimpin dunia secara terbuka membahasnya, dan cryptocurrency dan perbankan ekonomi atau elektronik menandakan sistem ekonomi di mana orang dapat menutup dirinya dari perdagangan. Penolakan akan tanda. Hampir 2000 tahun yang lalu, Rasul Petrus mengeluarkan peringatan. Dia berkata, pada hari-hari terakhir, orang akan mengejek gagasan Yesus kembali. Mereka akan mengolok-olok mereka yang percaya pada kedatangan kedua dan mengatakan hal-hal seperti, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah yang kita dengar orang katakan hari-hari ini. Dengan semua tanda ini, Anda dapat yakin satu hal: Yesus akan datang, dan generasi kita adalah generasi yang akan menyaksikan kedatangannya kembali. Bagaimana saya bisa yakin? Sederhana, semua tanda ini bertemu. Yesus berkata, ketika Anda melihat tanda-tanda ini bersatu, Anda dapat tahu kedatangannya sudah dekat. Faktanya, dia berkata bahwa generasi yang menyaksikan tanda-tanda ini tak akan berlalu sebelum dia kembali. Matius 24 ayat 34. Perlu diingat, selama 1878 tahun kekristenan atau tahun 70 Masehi sampai dengan 1948 Masehi, tidak ada tanda-tanda yang hadir seperti ini. Hari ini, semua tandanya muncul. Itu berarti Yesus sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Seperti di zaman Nuh, ketika para murid meminta Yesus untuk menggambarkan tanda-tanda kedatangannya dan menggambarkan akhir zaman. Dia menunjuk pada banyak tanda, tapi salah satu yang paling diabaikan adalah gagasan bahwa ketika dia kembali, dunia akan menjadi seperti pada zaman Nuh. Yesus berkata, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 38 sampai dengan 39. Lihat sekeliling. Terlepas dari semua chaos dan kekacauan, orang-orang menjalani hidup mereka seolah-olah semuanya normal. Seperti di zaman Nuh, mereka tidak menyadari apa yang akan datang. Generasi Nuh tidak mengira banjir akan datang, tetapi banjir itu datang. Generasi kita tidak berpikir Yesus akan datang, tetapi Dia akan datang, dan semua tanda mengatakan Dia akan datang dalam generasi kita.